Halo football fans, kembali lagi di Strike Football Indonesia. Kami akan menyajikan informasi-informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. Dusan Vlahovic sempat menghilang, akhirnya buka suara soal Juventus dikurangi 15 poin. Dusan Vlahovic telah lama bungkam mengenai masa depannya di Juventus dan banyak memprediksi bahwa ia bisa pergi terutama setelah timnya dihukum pengurangan poin. Bianconeri dipastikan terlempar dari 4 besar klasemen sementara Serie A musim ini, melorot dari urutan ketiga hingga ke-10 usai poin mereka dikurangi 15. Menanggapi spekulasi tentang masa depannya terkait krisis Juventus, Vlahovic akhirnya buka suara melalui unggahan di Instagram. Kami tidak takut kehilangan beberapa poin. Kami tidak takut menyingsingkan lengan baju. Kami tidak takut dengan lawan kami. Kita tidak perlu takut pada apapun, tulis pemain berusia 22 tahun ini. Vlahovic memang belum pernah lagi memperkuat Juventus sejak melakoni tugas internasional bersama Serbia di Piala Dunia 2022 di Qatar bulan lalu. Banyak yang mengira masa depannya di Turin sudah akan habis. Namun ketiadaan Vlahovic dari skuad Juventus tersebut disebabkan karena sang pemain mengalami masalah cedera. Manchester United memperpanjang kontrak Alejandro Garnacho. Manchester United tidak ragu untuk menunjukkan keseriusan saat memperpanjang kontrak pemain winger muda mereka, Alejandro Garnacho, mendapatkan sejumlah hak istimewa jelang perpanjangan kontraknya. Dilansir bolasport.com dari Mirror, Manchester United telah mempersiapkan kontrak berdurasi 8 tahun untuk Garnacho. Selain durasi kontrak, winger berusia 18 tahun asal Argentina tersebut juga mendapatkan keistimewaan lainnya. Setan Merah siap memberikan klausul pelepasan untuknya pada kontrak baru. Segala keistimewaan tersebut masih ditambah dengan gaji besar yang berpeluang diterima Garnacho. Ia bisa mengantongi gaji sebesar 32.000 pound atau sekitar 597,4 juta per pekan usai menandatangani kontrak baru. Arsenal kontak Ivan Fresneda, wonderkid Spanyol yang tengah naik daun. Arsenal sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Ivan Fresneda dari Real Valladolid. Gol dapat mengonfirmasi bahwa sang pemain dicadangkan klubnya Minggu 22 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners telah dikaitkan dengan bek kanan muda Spanyol itu dalam beberapa pekan terakhir, dan Fabrizio Romano mengklaim mereka telah memulai negosiasi dengan agennya. Memahami negosiasi transfer berlangsung di tempat latihan Valladolid. Hanya saja klub Spanyol itu juga mengadakan pembicaraan dengan tim-tim lain dari Inggris. Namun yang meminati Fresneda bukan cuma Arsenal. Beberapa tim lainnya juga meminati Fresneda. Salah satunya adalah Newcastle United. Dikatakan juga tertarik untuk mengontrak pemain berusia 18 tahun tersebut. Houssem Aouar ngebet gabung AC Milan. Kabar bagus didapatkan AC Milan setelah playmaker Lyon yakni Houssem Aouar dikabarkan membuka pintu untuk gabung armada Stefano Pioli. Musim ini bisa menjadi musim terakhir Houssem Aouar bermain di Lyon. Kontraknya di klub tersebut berlaku sampai musim panas 2023 saja. Laporan mengklaim bahwa Aouar sudah mengutus agennya agar mencarikan jalan baginya agar ia bisa gabung Milan. Ia juga mengaku pada rekan-rekannya bahwa dirinya ingin gabung pasukan Stefano Pioli. Sejauh ini, ia sudah tampil sebanyak 223 kali bagi Lyon. Ia menyumbangkan 41 gol dan 35 assist. Chelsea rayu Tottenham ingin tukar Ziyech dengan Bissouma. Chelsea musim ini sedang gila-gilaan. Mereka terus merekrut pemain-pemain baru. Mereka sudah memboyong beberapa pemain pada musim panas kemarin. Sebut saja Wesley Fofana, Raheem Sterling, dan Kalidou Koulibaly. Ternyata meski sudah mendatangkan banyak pemain, Chelsea tidak puas. Mereka ingin menambah kekuatan tim asuhan Graham Potter. Mereka kini disebut mengincar gelandang Tottenham, Yves Bissouma. Chelsea pun disebut sudah menyiapkan rayuan khusus agar Spurs mau melepas ex-pemain Brighton tersebut. Chelsea kabarnya sudah siap menyerahkan Hakim Ziyech pada Spurs. Kabar ini dilansir oleh The Telegraph. Ada dua opsi yang ditawarkan oleh Chelsea pada Spurs. Mereka siap melakukan tukar tambah atau tukar langsung antar pemain. Bekuk Manchester United dengan dramatis, Arsenal menjauh dari kejaran Manchester City.
Pertarungan dibuka dengan Manchester City yang menjamu Wolverhampton Wanderers di Etihad Stadium. Pasukan Pep Guardiola menang dengan skor meyakinkan 3-0 berkat torehan hat-trick dari Erling Haaland. Berkat tambahan 3 poin ini, The Citizen menempel ketat Arsenal di peringkat kedua dengan gap 5 angka. Namun jarak tersebut hanya bertahan beberapa jam saja setelah Arsenal mampu menumbangkan perlawanan sengit Manchester United. Mentas di Emirates Stadium, tim asuhan Mikel Arteta mengalahkan Setan Merah dengan skor ketat 3-2. Kemenangan inilah yang bisa membuat Arsenal bisa menjauh lagi dari kejaran Manchester City dengan unggul 5 poin di papan klasemen. Di pertandingan sebelumnya, Liverpool dan Chelsea bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Bournemouth ditahan imbang Nottingham Forest dengan skor akhir 1-1. Sedangkan di pertandingan lainnya, Leicester City juga hanya bermain imbang melawan Brighton Hove Albion dengan skor akhir 2-2. Di La Liga, Barcelona dan Real Madrid masih ketat di dua teratas klasemen Liga Spanyol dengan dua tim tersebut kompak meraih kemenangan. Duel Barcelona versus Getafe dan Athletic Club versus Real Madrid menjadi paling menarik perhatian. Hasilnya, Barcelona sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas Azulones, julukan Getafe. Sementara itu, Real Madrid yang berhasil memetik kemenangan atas lawannya Athletic Club bertandang ke Stadion San Mamés Senin 23 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. El Real melibas Athletic Club dengan skor 2-0. Dengan kemenangan yang diraih Blaugrana yang duduk di puncak klasemen dengan raihan 44 poin, masih menjaga jarak 3 poin dari Real Madrid yang berada tepat di bawahnya. Berikut hasil Liga Spanyol 2022-2023 pada pekan ke-18. Villarreal berhasil menumbangkan Girona dengan skor tipis 1-0. Gol Villarreal dicetak oleh Daniel Parrejo pada 90+12 melalui titik putih. Sedangkan Elche hanya bermain imbang melawan Osasuna dengan skor akhir sama. Juventus naik 1 strip, AS Roma masuk zona Liga Champions. Tampil sebagai tamu di markas Spezia, AS Roma mampu meraih kemenangan 2-0. Sementara itu, Juventus menyambut Atalanta dengan kondisi pemangkasan 15 poin dan berada di peringkat ke-10. Duel di Allianz Stadium berjalan seru karena diwarnai hujan gol. Hasil imbang 3-3 atas Atalanta membuat Juventus naik 1 strip ke peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 23 poin. Di pertandingan Bundesliga, RB Leipzig tahan imbang Bayern Munchen dengan skor akhir 1-1. Gol dicetak oleh Marcel Halstenberg pada menit ke-52 dan kemudian dibalas oleh Erik Maxim Choupo-Moting pada menit ke-37. Selanjutnya di pertandingan lain, Eintracht Frankfurt berhasil mengalahkan Schalke 04 dengan skor 3-0. Di pertandingan lainnya, VfL Bochum berhasil mengalahkan Hertha Berlin dengan skor akhir 3-1. Di pertandingan lain, Union Berlin sukses mengalahkan TSG Hoffenheim dengan skor akhir 3-1. Debut bareng Al Nassr berakhir menang, Ronaldo tidak cetak gol. Setelah harus menunggu akibat usai menjalani skorsing 2 laga dari FA, Cristiano Ronaldo akhirnya melakoni debutnya bersama Al Nassr. Cristiano Ronaldo menjalani penampilan perdananya bersama Al Nassr dalam laga pekan ke-14 Liga Arab Saudi. Bermain sejak menit pertama, pemain berusia 37 tahun tersebut memimpin rekan-rekannya di Al Nassr untuk tampil menyerang. Barulah pada menit ke-31 tim tuan rumah mampu memecah kebuntuan dan unggul 1-0 atas tim tamu. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga di Stadion Marshall Park. Bintang lapangan laga di Stadion Marshall Park memang Talisca pada akhirnya, tetapi penampilan perdana Ronaldo patut diapresiasi. Debutnya bersama Al Nassr berbuah kemenangan dan membuat timnya memuncaki klasemen sementara Liga Arab Saudi dengan torehan 23 angka dari 14 laga. Antonio Conte akan tinggalkan Tottenham Hotspur. Antonio Conte tampaknya akan meninggalkan Tottenham
di akhir musim karena klub tidak berminat untuk memperpanjang masa kerjanya. Spurs hanya mencatatkan 1 kemenangan dalam 5 pertandingan sejak Piala Dunia 2022. Dengan wawancara Conte baru-baru ini, membuat situasinya di klub semakin memanas. Sampai-sampai ahli taktik asal Italia tersebut berulang kali diperdebatkan untuk pindah dari klub. Kontraknya saat ini akan berakhir Juni, dan jurnalis Italia sekaligus spesialis transfer Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Conte tidak akan bertahan di London. Berita yang saya dapat sampaikan dengan pasti kepada Anda adalah bahwa Antonio Conte akan meninggalkan Tottenham pada akhir musim, ucap Di Marzio dalam acara Le Original. The Lily Whites duduk di urutan kelima dengan selisih 6 poin dari penghuni urutan 4, Manchester United. Terdekat, Harry Kane, DKK akan bertandang ke markas Fulham pada lanjutan Liga Primer Selasa 24 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Luis Enrique dikaitkan dengan timnas Brazil. Luis Enrique disebut masuk radar timnas Brazil, juga Atletico Madrid. Sebagaimana diketahui, timnas Brazil mencari pelatih baru usai berpisah dengan Tete. Sementara Enrique pisah dari tim Spanyol. Baik Brazil dan Spanyol sama-sama gagal melangkah pada Piala Dunia 2022. Namun Enrique masuk bursa pelatih Brazil selanjutnya pun dengan Atletico Madrid. Enrique melatih Barcelona B dari 2008 hingga 2011 sebelum menjadi pelatih kepala AS Roma dan Celta Vigo. Mantra 3 tahunnya di Barcelona sangat sukses di mana ia memenangkan treble pada musim 2014-2015. Setelah memenangkan 9 gelar, ia meninggalkan raksasa Katalan pada musim panas 2017 saat kontraknya berakhir. Dia diumumkan sebagai bos baru Spanyol setelah Piala Dunia 2018. Anak Cristiano Ronaldo masuk Akademi Sepak Bola Elit Arab Saudi, MAD Academy. Ronaldo Junior, anak Cristiano Ronaldo masuk klub sepak bola elit MAD Academy. Ronaldo Junior sudah mulai latihan di akademi yang ada di Riyadh itu. Sebelumnya, Ronaldo Junior bermain di akademi Manchester United ketika ayahnya masih di Old Trafford. Namun kemungkinan nanti Ronaldo Junior kembali ke Madrid, sementara CR7 masih di Al Nassr. Dikutip dari Daily Star, Akademi MAD adalah pusat bakat olahraga elit Saudi dari usia 6 tahun ke atas, dengan anak-anak diberikan pendidikan di berbagai olahraga. Sementara, Ronaldo akan melakukan debut pertama minggu malam ini, Senin dini hari waktu Indonesia. Ronaldo akan melakoni pertandingan Al Nassr versus Al Ettifaq. Laga Al Nassr versus Al Ettifaq merupakan laga pekan ke-14 Liga Arab Saudi. Erick Thohir dinilai bisa mewujudkan resolusi sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Samloy meyakini langkah dan rencana Erick Thohir bersih-bersih di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan terwujud. Pasalnya, ia percaya dengan rekam jejak Erick di Kementerian BUMN yang berani sapu bersih oknum koruptor akan dilakukan hal yang sama di PSSI. Menurutnya, mantan bos Inter Milan itu selain sebagai sosok pebisnis sukses, juga ditopang dengan segudang pengalaman internasional, sehingga upaya membawa sepak bola Indonesia berprestasi di tahun-tahun ke depan akan mudah terwujud, asalkan didukung oleh tim yang kuat dan solid. Saya sepakat dengan komitmen Erick Thohir untuk bersihkan orang-orang bermasalah di tubuh PSSI. Utamanya, PSSI harus didrive oleh mayoritas pebisnis seperti Bung Erick Thohir, kata pengamat sepak bola Roni Samloy kepada wartawan Minggu 22 Januari 2023. Mantan pemain timnas Indonesia Haris Yulianto menyorot penghentian Liga 2. Seperti yang diketahui, PSSI sebelumnya sempat mengumumkan bila Liga 2 2022-2023 bakal dihentikan. Hal tersebut berdampak pula pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Liga 2 2022-2023 dipastikan tanpa degradasi. Apa yang terjadi rupanya menimbulkan penolakan. Salah satunya yakni datang dari Haris Yulianto. Pria yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Persela Lamongan itu menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, tanpa ada kompetisi maka membuat banyak pemain muda tidak bisa menyalurkan bakatnya. Ini kan cukup disayangkan. Kita akan banyak pemain dengan talenta muda yang membutuhkan kompetisi cukup bagus, kata Haris Yulianto dilansir Kompas.com.
Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Strike Football Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.